Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya. Masih ingat nggak cerita tentang desa miliarder di daerah Tuban? Buat teman-teman yang nggak tahu ceritanya, aku ceritain singkat aja ya. Jadi ceritanya nih, di suatu desa daerah Tuban ada pembebasan tanah besar-besaran oleh Pertamina. Dan warganya menerima penggantian atas tanah dalam jumlah yang lumayan besar. Nilainya mencapai miliaran rupiah per kepala keluarga. Jadi ceritanya mereka memiliki tanah yang luas dan subur dan selama ini digunakan untuk pertanian dan bercocok tanam atau berkebun. Mereka berharap nantinya Pertamina akan mempekerjakan mereka atau anak-anak mereka sebagai pengganti atas income yang hilang dari pertanian atau berkebun tersebut. Namun ternyata nasibnya kini berbeda dari harapan. Lama-kelamaan uang tunai tersebut habis dan mereka tidak lagi memiliki penghasilan. Ini yang namanya disebut dengan uang kaget. Uang kaget adalah uang yang datang tiba-tiba dalam jumlah yang besar, datangnya serba mendadak, jadi mereka nggak ada waktu untuk memikirkan sebaiknya uang kaget ini untuk apa aja. Coba deh kalau kita bayangkan kita ada di posisi yang sama nih. Kita pasti akan terkaget-kaget juga kan, dan nggak sempat mikir buat mutusin uang kaget ini mau digunakan untuk apa aja, ya nggak? Uang kaget adalah uang yang jumlahnya besar ya, kita terima, datangnya nggak disangka, susah ditolak, dan mungkin hanya satu kali dalam seumur hidup. Contohnya apa? Contohnya seperti uang untuk membebaskan tanah dan juga uang hasil menang undian. Kalau kita dapat uang kaget mestinya buat apa sih? Untuk kasus desa miliarder, harusnya uang pengganti diutamakan untuk mengganti income yang hilang. Bisa untuk beli tanah untuk berkebun, bisa juga untuk membuka usaha misalnya toko kelontong atau untuk sembako. Kemudian bisa juga untuk membeli kendaraan yang nantinya akan disewakan. Terakhir, untuk menyekolahkan anak pastinya untuk masa depan anak-anak mereka. Kenyataannya, berdasarkan berita di media, mereka membelikan dalam bentuk mobil ya atau barang-barang konsumtif, renovasi rumah, dan juga untuk biaya hidup. Mereka lupa bahwa ada income yang hilang karena mereka merelakan tanah tersebut. Akibatnya, sekarang menjadi kehilangan penghasilan, tidak punya sumber pendapatan. Contoh untuk desa miliarder ya, sebaiknya uang kaget bisa digunakan untuk tadi ya, membelikan tanah ya, untuk bertani atau berkebun, untuk bercocok tanam, untuk beternak, atau dibelikan kendaraan untuk disewakan, atau untuk buka usaha ya, toko kelontong maupun sembako. Kemudian kalau ada hutang, sebaiknya digunakan juga untuk membayar hutang, untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan terakhir pastinya untuk investasi, tapi harus investasi yang aman dan mudah, misalnya seperti deposito, reksadana pasar uang, emas, dan obligasi negara. Dengan investasi di instrumen-instrumen tersebut ya, resikonya cenderung rendah, imbal hasilnya juga lebih stabil dan lebih aman. Terakhir, untuk kebutuhan yang mendesak, misalnya untuk biaya hidup, biaya makan, dan untuk memperbaiki rumah yang rusak. Buat teman-teman yang nggak pernah punya uang kaget nih, kayak aku juga belum pernah loh dapat uang kaget. Tapi mungkin pernah nih ya, ada tawaran untuk pesangon, untuk pensiun dini, atau mungkin ada bonus dari tempat teman-teman bekerja. Nah mungkin teman-teman bingung nih untuk apa, karena jumlahnya mungkin lebih besar daripada gaji yang biasa. Nah teman-teman bisa mengurutkan sesuai prioritas berikut. Nih ya, aku kasih contohnya. Pertama, untuk membayar hutang yang bunganya tinggi dulu. Kedua, top up dana darurat yang mungkin belum cukup atau belum memenuhi syarat. Ketiga, untuk top up investasi pastinya. Tapi yakinkan untuk dibagi ke beberapa instrumen investasi, jangan hanya satu aja. Contohnya bisa ke saham, obligasi negara, reksadana pasar uang, dan emas. Dan pastinya kalau memang masih punya dana yang besar, bisa mulai nyicil properti. Keempat, untuk pengganti income yang hilang, khususnya buat teman-teman yang harus pensiun dini. Untuk teman-teman yang mendapatkan pesangon dari pensiun dini dan usianya relatif muda, silahkan boleh digunakan untuk membuka usaha baru. Tapi aku sarankan nih buat teman-teman yang usianya sudah usia pensiun ya 55-56 ke atas, sebaiknya jangan digunakan untuk memulai usaha baru karena cukup beresiko tinggi, sedangkan usia kita sudah lumayan ya, sudah mature gitu. Sebaiknya usaha baru dimulai 5 sampai dengan 10 tahun sebelum usia pensiun, supaya nantinya saat kita sudah pensiun, usaha kita sudah berjalan dengan stabil dan mapan. Nah, kalau bukan untuk usaha, untuk apa dong? Ya kita investasikan di instrumen yang aman dan stabil ya pendapatannya seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan obligasi negara.
Untuk teman-teman yang dapat bonus nih dan usianya masih muda, ada satu opsi lagi, yaitu untuk investasi leher ke atas alias untuk belajar. Bisa digunakan untuk ikutan workshop atau kursus sesuai dengan minat atau passion kita, kuliah lagi, ambil sertifikasi biar kita bisa makin maju, kompetensi kita juga makin baik, jadinya di kantor kita bisa makin bersaing. Teman-temanku, uang berapapun jumlahnya, sebesar apapun jumlahnya, kalau nggak dikelola dengan baik, ya pasti akan cepat habis. Mulailah belajar mengatur keuangan dari yang jumlahnya kecil dulu, agar siap apabila mendapatkan amanah untuk mengelola dana yang lebih besar lagi. Amin. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Semoga semua tips tadi bermanfaat buat teman-teman semua agar mulai bisa mengatur keuangan, khususnya kalau punya uang kaget, pesangon, bonus, dan sebagainya. Nggak kaget lagi karena udah siap mau buat apa aja, ya kan? Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.